Istri pilihan Ketua Mafia, Bab 29, Masa Lalu 2. Penjaga sel itu mendekat, Diandra sangat menarik dan memikat, wajahnya cantik dengan rambut panjang yang tergerai. "Jangan menggodaku, kau membuat aku tidak bisa menahannya." Penjaga sel itu berdiri di depan Diandra. "Aku memang sengaja menggodamu, Pak," sahut Diandra dengan suara seksinya. Penjaga itu tak tahan, tangannya masuk ke dalam sel ingin meraba dada Diandra. Srit, dalam sekali gerakan cepat Diandra berhasil memotong nadinya. "Aak!" Penjaga sel itu tak sempat menjerit kencang. Nadinya sudah putus duluan. Diandra menarik tangan penjaga sel. Darah di tangannya menetes dengan deras. Diandra hanya mengambil kunci pintu sel lalu melepaskan tangan laki-laki tersebut. Bruk, penjaga sel terjatuh ke bawah sudah tidak bernyawa. Itu pembunuhan pertama yang Diandra lakukan. Dia sudah tidak memikirkan nyawa siapa. Tapi bagaimana keluar dari tempat terkutuk itu bersama teman-temannya? "Diandra, kau membunuhnya?" tanya Doni. Dia dan teman-temannya lainnya terkejut melihat Diandra melakukan hal kejam seperti itu. "Aku hanya memilih, dibunuh atau membunuh." Tatapan mata Diandra tajam. Dia haus darah setelah apa yang terjadi pada teman-temannya. Dia tidak akan mengampuni siapapun di tempat itu. Hatinya sudah terlalu sakit. Dia tidak peduli berapa orang yang akan mati di tangannya. Doni mengangguk. Sebelumnya Diandra memang bilang akan melakukan apapun untuk bisa membebaskan mereka semua. Diandra menghampiri Meisha yang lemah di sudut sel. "Meisha, kita akan bebas, bertahanlah," ucap Diandra. "Aku akan melihat matahari dan bunga lagi," tanya Meisha. Diandra mengangguk. Meisha tersenyum. Dia lupa kapan terakhir melihat semua itu. "Doni, jaga Meisha, aku dan yang lainnya akan mengurus semua ini," ujar Diandra. Doni mengangguk. Diandra dan teman-teman lainnya keluar dari sel mereka memegang senjata dari tulang. Semua itu atas ide yang diberikan Diandra padanya. Hari ini hanya ada dua pilihan, mati karena membela diri atau mati di tangan mereka. "Kalian semua tahu harus memilih yang mana," ujar Diandra. Mereka semua mengangguk. Satu persatu membuka pintu sel yang berjejer sepanjang lorong. Sebagian merusak CCTV di tempat itu. Diandra dan semua teman-temannya yang berjumlah ratusan orang itu bergerak satu tujuan. Mereka sudah mendapatkan wejangan selama beberapa bulan bahkan tahun untuk bisa keluar dari tempat itu. Braak, pintu besar itu didobrak hingga terbuka. Di luar terdapat beberapa penjaga. Diandra dan mereka semua menyerang penjaga. Diandra tak ragu membunuh siapapun yang menghalanginya untuk bebas. Sret, sret, sret. Diandra menusuk dengan tulang runcing itu satu persatu, sampai semua orang di lorong yang menghalangi jalannya keluar dari gedung besar itu. Bluk, bluk, bluk. Penjaga-penjaga itu mati bergeletakan di lantai dan tempat itu dipenuhi darah. "Abi, Umi, kini aku seorang pembunuh. Tapi aku tidak bisa bertahan hidup tanpa membunuh," batin Diandra. Dia ingat apa yang selalu diajarkan ayah dan ibunya. Tapi hidup membawanya pada kehidupan yang menyakitkan. Tak ada lagi air mata, hanya rasa sakit dan kebencian yang menguasai jiwanya. Diandra berjalan keluar dari gedung itu, gedung yang menyerupai bangunan pabrik berukuran besar. Matahari, suara teman-temannya takjub melihat sinar matahari. Mereka hampir tak pernah melihatnya semenjak terkurung di dalam cahaya matahari seperti harta berharga untuk mereka semua. "Gedung itu tujuan akhir kita, habisi siapapun yang akan menghalangi jalan kita untuk bebas," Diandra berbicara sambil menunjuk sebuah gedung yang mirip office. Di sana semua informasi ataupun proses jual beli terjadi. Seperti kantor untuk para pekerja atas yang mengelola tempat itu. Sangat tersistematis dan aman dari jangkauan pemerintah.
Mereka semua mengangguk. Diandra pahlawan revolusi untuk mereka. Diandralah yang mengajarkan mereka untuk berani dan tidak takut mati. Serang, titah Diandra, semuanya berseru kemudian maju ke depan, mengambil apapun yang bisa digunakan untuk membunuh dan merusak CCTV yang ada. Mereka masuk ke dalam gedung itu, membunuh satu persatu orang yang ada dengan beringas, meskipun ada sebagian dari mereka yang menggunakan pistol untuk menembak. Dor, dor, dor. Beberapa tembakan mengenai teman Diandra, membuat gadis remaja itu semakin marah. Darahnya semakin mendidih, dia mengambil meja untuk berlindung dari peluru. Dia maju ke depan dengan cepatnya. Dor, dor, dor. Diandra tak sedikit pun takut apalagi takut mati. Dia sudah mati rasa semenjak ada di tempat itu. Duk, meja itu digunakan untuk menghajar laki-laki yang menggunakan pistol untuk melukai teman-temannya. Duk, duk, duk. Diandra memukulnya beberapa kali sampai pistolnya terlepas dari tangannya dan dia tersungkur di bawah. Diandra tersenyum menakutkan. Dia mengambil pistol itu dan menembaknya. Dor. Hahaha. Tawa menakutkan itu keluar karena rasa sakit yang begitu menusuk dadanya. Dor. 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 Orang lainnya menembak. Diandra langsung mendoyongkan tubuhnya ke belakang untuk menghindari peluru yang datang kemudian dengan gerakan cepat dia menembak orang itu. Dor. Satu tembakan berhasil mengenai orang itu dan membuatnya mati tersungkur di bawah. Diandra memegang pistol di tangannya, dia naik ke lantai atas sedangkan teman-temannya membereskan yang di bawah. Tujuanku kamu yang harus mati di tanganku. Mata Diandra dingin sedingin es kutub yang keras. Hatinya tak ada lagi belas kasih untuk siapapun yang sudah membuat teman-temannya menderita. Aura seorang pembunuh menguasai tubuhnya. Dor, dor, dor. Beberapa tembakan mengarah pada Diandra. Tapi gadis remaja itu sudah berlatih keras di dalam sel. Dia bukan anak manja apalagi peliharaan. Diandra melompat dan menghindar dengan cepat kemudian melakukan penyerangan dengan dua pistol di tangannya. Dor, dor, dor. Seketika orang-orang itu mati terbunuh olehnya. Tak boleh ada yang tersisa, dia menghabisi siapapun yang ada di depannya. Braak, Diandra masuk sebuah ruangan, tepatnya ruangan milik pimpinan tempat itu. Siapa kau? Berani sekali masuk ruanganku? Aku pencabut nyawamu. Sudah saatnya kau diadili. Tatapan Diandra tajam. Tangannya memegang dua pistol dan tubuhnya bersimpah darah. Hahaha, anak kecil kau hanya bisa bermimpi, pekiknya. Diandra maju ke depan. Tiba-tiba beberapa benda tajam keluar dari dinding kanan dan kirinya. Benda-benda tajam itu mengarah padanya dengan cepat. Untung mata Diandra setajam elang. Dengan cepatnya dia melompat meski tak terelakkan benda tajam itu mengenai lengannya. Sreet, au, rintih Diandra, lengannya tersayat namun itu tidak menghalangi niatnya untuk menyerang. Dia langsung menggunakan pistol itu untuk menembak. Dor, dor, dor. Diandra melayangkan tembakan ke arah laki-laki dengan setelan jas hitam. Laki-laki berambut gondrong yang tampak sangar. Dor, dor, dor. Terjadi tembak-menembak di antara keduanya. Mereka menyerang dan bertahan di ruangan kerja yang cukup besar itu, hingga peluru di pistol keduanya habis tak tersisa satupun. Sial, peluruku habis, keluhnya. Diandra tersenyum licik, mati atau hidup bukan lagi tujuan hidupnya, tapi hanya kebebasan untuk teman-temannya itu tujuannya sekarang. Kau takut mati? Ucap Diandra. Matanya memerah. Aku mana takut dengan anak ingusan sepertimu, pekiknya. Diandra terdiam, dia mengeluarkan tulang yang ada di dalam bajunya lalu menyerang ke depan. Srit, srit, srit. Tanpa menunggu orang itu menyadarinya lebih dulu,
Diandra sudah menyayat tubuhnya beberapa kali. Kau, orang itu terkejut dengan gerakan cepat Diandra. Aku sudah berlatih sangat lama untuk hari ini. Kau akan mati di tanganku, ujar Diandra. Mulut orang itu mengeluarkan darah. Baru dia ingin menoleh ke arah Diandra yang berdiri di sampingnya. Sebuah tusukan menancap di lehernya. Klep, darah muncrat dengan deras dari leher yang tertusuk hingga mengenai tubuh Diandra. Tubuh gadis cantik itu bersimpah darah. Bluk, orang itu mati tergeletak di bawah begitu saja. Sedangkan Diandra tertawa menakutkan karena perjuangannya kali ini berakhir. Hahaha, tawa Diandra seperti kegelapan yang menyelimutinya. Diandra berjalan tertatih-tatih keluar dari ruangan itu dengan bajunya penuh dengan darah. Tatapan matanya dingin dan kosong penuh kehampaan. Dia berjalan mengingat semuanya, semua yang telah pergi dari hidupnya. Abi, Umi, Devandra, teman-teman, aku rindu, batin Diandra, jauh di relung hatinya Diandra kesepian, rindu kehangatan. Gadis remaja yang cantik itu menjadi mesin pembunuh tanpa ampun. Hore, hore, kita bebas, semua orang bersorak. Diandra menelepon kantor polisi. Dia ingin semua teman-temannya aman. 1 bulan kemudian Diandra hanya diam di dalam sel penjara. Dia sudah seperti patung tak bernyawa, psikologisnya terganggu. Tidak ada yang bisa berbicara dengannya. Sampai suatu hari Kiai Abdullah menemuinya, Diandra mulai bisa diajak bicara. Aku ingin teman-temanku aman, ucap Diandra. Teman-temanmu sudah ditangani pemerintah, mereka bersekolah dan tinggal di yayasan, sahut Kiai Abdullah. Diandra tersenyum tipis. Kiai Abdullah rutin membesuk Diandra. Gadis remaja itu belajar ilmu agama. Hanya saja pada suatu hari ketua mafia besar datang mengunjunginya ke penjara. Kau sudah membunuh anak buahku Diandra, ucapnya. Lalu kau ingin membunuhku? Tanya Diandra menatap laki-laki mengenakan setelan jas berwarna hitam. Sayang sekali kalau potensi dalam dirimu mati. Aku ingin memberikan sebuah penawaran besar untukmu, jawabnya. Diandra hanya diam. Ikut aku, atau semua teman-temanmu mati, khususnya Meisha, ancam laki-laki itu. Tangan Diandra mengepal, perjuangannya belum berakhir, mafia itu ancaman untuknya dan teman-temannya. Meisha ada di tanganku, begitupun teman-temanmu dalam pengawasanku, ujarnya. Aku ikut, jawab Diandra dengan tegas, dia tidak takut sedikitpun. Dari hari itu Diandra dibawa sang mafia ke markasnya. Diandra berpakaian hitam, dia terpaksa harus bergabung, mau tak mau demi keselamatan teman-temannya di yayasan. Ini kerajaan bisnisku, aku ingin kau menjadi penerusku. Diandra hanya diam, pada waktunya dia akan menjadi mesin pembunuh untuknya. Dia tidak akan memaafkan siapapun yang mengganggu orang-orang yang dicintainya. Selama 2 tahun Diandra berlatih dan mengerjakan banyak tugas dari sang mafia. Dia menjadi tangan kanan mafia kejam dan sadis itu. Diandra menunggu di mana dia memiliki kekuatan untuk melumpuhkan mereka semua. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi.